Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Kemarin memang saya tidak membuat konten teman-teman karena saya sangat amat sibuk. Tetapi hari ini saya tidak ingin ketinggalan untuk membahas 3 topik yang sekarang sedang viral. Baik di media digital dan juga di sosial media. Yang pertama tentang Julian Nagelsmann yang dipecat Bayern Munchen. Yang kedua tentang Cristiano Ronaldo yang mencetak gol bagi tim nasional Portugal di pertandingan kualifikasi Euro 2024 lawan Liechtenstein, dan yang ketiga tentang Lionel Messi yang juga mencetak gol bagi tim nasional Argentina di pertandingan persahabatan lawan Panama. Tetapi sebelum saya membahas tentang Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi, pertama-tama saya ingin membahas tentang Julian Nagelsmann yang kita tahu adalah salah satu pelatih muda hebat di Eropa saat ini, teman-teman. Karena pelatih ini punya konsep permainan yang unik, di mana dia meminta para pemainnya untuk pertama-tama melakukan pressing, yang kedua memberikan passing secara progresif, artinya memberikan passing ke rekan yang lain yang sudah mencari ruang di area pertahanan tim lawan, dan yang ketiga adalah melakukan pergerakan tanpa bola. Maka itu, meskipun Bayern Munchen itu ditinggal oleh Hansi Flick yang memilih melatih tim nasional Jerman, tetapi sebetulnya secara permainan Bayern Munchen masih merupakan salah satu tim di Eropa yang bisa bermain secara efisien dan juga efektif untuk meraih kemenangan. Mereka masih bersaing di Liga Champions kan? Bahkan mereka akan lawan Manchester City di babak perempat final. Bahkan di Liga Champions ini mereka belum kalah sama sekali loh teman-teman. Dan juga mereka selalu meraih kemenangan. So sebetulnya ya nggak ada masalah juga sih dengan konsep permainan dari Julian Nagelsmann. Tetapi, apakah para pemain senang dengan Julian Nagelsmann? Belum tentu juga, teman-teman. Apalagi dengan fakta bahwa dia sering melakukan rotasi di line-up. Sering banget nih Julian Nagelsmann melakukan rotasi, mungkin itu juga yang mengganggu para pemain. Atau mungkin juga mereka tidak nyaman dengan taktik permainan dari Julian Nagelsmann. Sehingga memang beberapa waktu yang lalu ada banyak rumor lah yang beredar bahwa hubungan antara Julian Nagelsmann dengan para pemain dari Bayern Munchen ini tidak harmonis. Nah, bisa juga itu adalah salah satu faktor manajemen dari Bayern Munchen memutuskan untuk memecat Julian Nagelsmann. Tapi selain itu bisa juga teman-teman, karena tahun ini, di tahun 2023 ini, Bayern Munchen itu total kehilangan 12 poin kalau nggak salah di Bundesliga. Nah, ini adalah jumlah kehilangan poin yang sangat besar bagi Bayern Munchen di Bundesliga. Sehingga untuk sementara ini mereka berada di peringkat nomor 2, padahal sebelumnya mereka sempat berada di posisi puncak, peringkat nomor 1. Dan juga dengan didukung fakta bahwa next match dari Bayern Munchen di Liga Champions itu adalah lawan Manchester City yang dilatih oleh Pep Guardiola. Mungkin juga manajemen dari Bayern Munchen ini gak percaya dengan Julian Nagelsmann bahwa dia akan bisa mengatasi taktik dari Pep Guardiola yang melatih Manchester City. Ya musim lalu saja Bayern Munchen itu tersingkir lawan Villarreal kan. Karena feeling saya nih manajemen dari Bayern Munchen inginnya nih, selain Munchen juga berhasil di Bundesliga menjadi juara, tetapi juga berhasil di Liga Champions. Padahal seingat saya dia dikontrak untuk jangka waktu sekitar 5 tahun. Nah, memang di era sepak bola modern kadang-kadang bisa aja sih manajemen dari sebuah klub itu mengambil keputusan yang kejam ya, seperti yang sekarang dilakukan oleh manajemen dari Bayern Munchen. Tetapi bukan berarti bahwa keputusan ini salah. Bisa juga nanti di kemudian hari atau di masa depan keputusan ini terbukti benar. Karena pengganti dari Julian Nagelsmann ini adalah Thomas Tuchel. Yang kita tahu sudah punya pengalaman yang luar biasa di luar negeri. Artinya di luar Jerman. Sebelumnya kan kita tahu dia melatih Paris Saint-Germain. Dia berhasil membawa Paris Saint-Germain ke final Liga Champions. Oke lah, kalahnya lawan Bayern Munchen. Tapi permainan mereka gak buruk di pertandingan final itu. Saya masih ingat kan saya nonton pertandingan final itu. Kemudian Tuchel juga sukses bersama Chelsea. Membawa Chelsea menjadi juara dari Liga Champions, mengalahkan Manchester City yang dilatih oleh Pep Guardiola. Jadi feeling saya, manajemen dari Bayern Munchen ini yang pertama-tama mungkin sudah mengetahui hubungan antara sang pelatih dengan beberapa pemain yang tidak harmonis, kemudian juga tidak percaya lagi kepada Julian Nagelsmann dengan fakta Munchen ini sudah kehilangan banyak poin di Bundesliga tahun ini, dan juga nanti ketemunya Manchester City, mereka
cepat-cepat menghubungi Thomas Tuchel dan memberikan dia kontrak. Kenapa? Karena juga rumor yang beredar bahwa kemungkinan Thomas Tuchel akan menggantikan Antonio Conte jika Antonio Conte itu dipecat oleh manajemen dari Tottenham Hotspur, dan kemungkinan juga Thomas Tuchel akan menggantikan Carlo Ancelotti di Real Madrid musim depan. Jadi manajemen dari Bayern Munchen tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengontrak Thomas Tuchel yang sebelumnya kita tahu di Jerman melatih salah satu pesaing dari Bayern Munchen, yakni Borussia Dortmund. Jadi sebetulnya teman-teman, secara kredensial, secara rekam jejak, mengontrak Thomas Tuchel itu tidak salah. Tetapi bisa saja ini menjadi sebuah masalah karena Tuchel masuk di fase musim yang krusial. Karena sekarang persaingan di Bundesliga sudah semakin ketat. Dan kedua, Liga Champions sudah memasuki babak perempat final. Artinya, Thomas Tuchel harus bisa melakukan perubahan secara instan di Munchen. Pertama, membuat Munchen kembali konsisten di Bundesliga, dan gak ada cara lain, harus membawa tim ini meraih kemenangan demi kemenangan untuk bisa mengambil kembali posisi puncak dari Dortmund dan juga menjauh dari Dortmund. Yang kedua, harus bisa melewati Manchester City di perempat final. Karena ya inilah lawan berat dari Bayern Munchen yang sebetulnya gak gampang, tetapi Tuchel pernah membuktikan sebelumnya di Chelsea dengan materi pemain yang sebetulnya bukan pilihan dia, tetapi dia bisa membawa Chelsea menjadi juara dari Liga Champions. Dan juga sebetulnya nasib Tuchel ini sebelumnya mirip seperti Nagelsmann yang juga secara dadakan dipecat oleh manajemen dari Chelsea. Jadi tentulah Tuchel akan termotivasi sekarang melatih Bayern Munchen. Dan bisa juga Julian Nagelsmann musim depan itu pindah ke Inggris atau mungkin juga akan melatih Real Madrid. Saya sebagai Madridista tentu akan memilih Julian Nagelsmann asalkan Madridista yang lain bisa sabar dengan proses yang akan dia jalani di Real Madrid. Karena jangan salah, Julian Nagelsmann ini tidak punya pengalaman melatih sebuah klub besar. Ini pengalaman pertama dia melatih klub besar seperti Munchen. Tampaknya manajemen dari Munchen nggak sabar, ya udah ganti aja deh. Mumpung ada pelatih top lainnya nih, Thomas Tuchel yang lagi nganggur. Daripada Pochettino, yang mendingan Thomas Tuchel lah Munchen ambil kan. Dan yang kedua, ya bisa gak nih Julian Nagelsmann juga menangani pressure di Madrid. Pressure-nya itu jauh lebih besar di Madrid. Ya kita tunggu saja, tetapi ya saya sebagai Madridista tentu akan memilih Julian Nagelsmann karena konsep permainannya bagus banget teman-teman di Munchen. Lihat saja bagaimana mereka bermain. Memang dia biasa pakai formasi itu 4-2-3-1, tetapi secara permainan formasi tersebut bisa berubah menjadi 2-3-5. Artinya apa? Jumlah pemain Munchen yang membangun serangan dan jumlah pemain Munchen yang bertahan itu sama. Maka itu Munchen juga sebetulnya punya defensive record yang bagus, tapi ya nasib dia berakhir di sini sebagai pelatih dari Bayern Munchen. Jadi kita tunggu saja nanti kemanakah Julian Nagelsmann akan pindah atau mungkin juga ke Inggris. Tetapi untuk sementara yang sudah pasti, Thomas Tuchel adalah pelatih baru dari Bayern Munchen yang kabarnya dikontrak selama 2 tahun. Dan sekarang saya ingin membahas tentang Cristiano Ronaldo yang kembali membela tim nasional Portugal yang sekarang dilatih oleh pelatih baru Roberto Martinez. Ini adalah langkah yang benar nih dari Martinez dan juga tetap memberikan dia ban kapten walaupun ya faktanya dia bermain di salah satu liga di Asia. Tetapi memang saya pernah mengatakan bahwa karir dia di level klub kayaknya dia gak akan kembali ke Eropa. Artinya dia akan menyelesaikannya di Arab Saudi. Apalagi kan yang saya baca beritanya dia juga menjadi duta atau ambasador ya bagi Arab Saudi agar mereka nanti bisa menjadi tuan rumah. Dan itu menurut saya sah-sah saja sebagai seorang pemain sepak bola profesional. Tapi dengan bermain di Liga Arab Saudi seperti yang saya jelaskan, Ronaldo ini gak banyak mendapatkan gangguan secara negatif dari media-media di Eropa. Maka itu dia bisa kembali ke match fitness dia, karena kan di Manchester United dia tidak banyak mendapatkan menit bermain. Maka itu ketika sekarang dia membela Portugal, lihatlah begitu tajam dia. Dia mendapatkan banyak peluang. Seharusnya dia bisa mencetak hat-trick di pertandingan ini teman-teman. Betul faktanya dia mencetak 1 gol dari penalti, tapi emangnya gampang mencetak gol dari penalti? Gak gampang bos. Artinya mental pemain ini masih sangat kuat dan kita tahu dia adalah pemain yang punya motivasi yang besar untuk selalu meraih kemenangan. Dan kita lihat kontribusinya sangat besar. Memang lawannya adalah Liechtenstein, tapi ya tetap aja kan dia masih bisa perform di level internasional. Dan dia membuat rekor sebagai pemain yang paling banyak membela sebuah tim nasional, kalau nggak salah 197 kali. Dan dia juga membuat rekor mencetak 120 gol bagi tim nasional Portugal. So,
ya memang dia masih merupakan salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Walaupun dia sudah tidak muda lagi. Gak lama lagi dia akan berusia 40 tahun. Tapi feeling saya dia akan masih bisa bermain di Euro 2024. Asalkan gak cedera. Apalagi beberapa waktu lalu dia sudah mengatakan bahwa Liga Arab Saudi itu juga adalah liga yang kompetitif. Ya gak masalah juga dia mengatakan seperti itu. Ya, dan memang faktanya kan juga dia gak selalu mencetak gol di Liga Arab Saudi. Walaupun sekarang dia sudah mulai mendapatkan performanya kan. Dan ini adalah kemenangan yang sangat penting juga bagi Portugal. Dan feeling saya mereka akan lolos lah. Karena grup mereka kan ya gak berapa berat. Palingan yang akan menyulitkan mereka adalah Bosnia dan Herzegovina ya. Atau mungkin juga Slovakia. Dan lihat kontribusi dari Ronaldo. Oke, dia mencetak 1 gol dari penalti, akurat tendangannya, dan kemudian saya bisa kembali melihat selebrasi dia ya di level internasional kan, yang dia lompat gitu aja gak semua orang bisa lompat setinggi itu kan, seperti Ronaldo ketika berselebrasi. Dan gol free kicknya, lihat dong, lihat lagi replay dari gol ini. Ini bukan gol yang hoki, keras begitu syuting dia, lihat dia sepertinya nih dia ada nyimpan sebuah amarah di diri dia. Sikat aja ini bola. Dia sikat, dia bisa mencetak gol dan melengkapi kemenangan dari timnasnya Portugal menjadi 4-0. Kenapa saya semangat? Saya harus semangat. Ini adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Walaupun memang saya sebelumnya mengatakan bahwa the real GOAT is Lionel Messi. Maka itu sekarang saya ingin membahas tentang Lionel Messi yang mencetak gol bagi tim nasional Argentina di sebuah pertandingan persahabatan lawan Panama. Betul, ini adalah sebuah pertandingan persahabatan, tapi lihat keseriusan dari Lionel Messi. Lihat betapa semangatnya dia bermain padahal dia berdarah-darah. Dengkulnya kan berdarah-darah. Itu yang saya lihat. Tadi di siaran langsung, tadi pagi kan disiarin nih pertandingan, saya nonton. Lihat berapa chances yang dia created. Lihat begitu banyak peluang yang dia dapat. Ya usianya memang juga gak muda lagi, walaupun lebih muda daripada Ronaldo. Dan dia berhasil mencetak gol ke 800-nya sepanjang karir. Memang masih tertinggal dari Ronaldo. Tetapi seperti yang saya tegaskan, dia adalah the real GOAT. Kenapa? Dia sudah memenangi semuanya teman-teman. Saya gak yakin Barcelona itu bisa menjadi juara Liga Champions ketika dilatih oleh Pep Guardiola jika tidak ada Lionel Messi di tim tersebut. Saya sudah pernah jelaskan beberapa kali. Saya juga gak yakin Argentina akan bisa kembali menjadi juara dunia jika tidak ada Lionel Messi di tim tersebut. Dan bedanya sekarang timnas Argentina, para pemain lain juga paham apa yang diperlukan Messi. Jadi mereka tidak menunggu keputusan dari Messi, mereka juga bisa bergerak, mencari ruang. Mereka juga bisa membantu Messi melakukan pergerakan tanpa bola atau dengan bola. Jadi bukan saja Messi yang bermain bagi Argentina dan menggendong Argentina, tapi semua pemain lain juga bermain bagi Argentina dan tentunya membantu Messi untuk bermain dengan tenang. Jadi dia fokus, dia bisa membagi bola dengan mudah. Memang banyak yang menilai bahwa performa Messi di PSG itu gak sebaik di timnas Argentina ya, karena lihat saja di PSG. Pemain-pemainnya seperti apa? Ada raja kecil mereka kan, Mbappe, yang cuma nunggu bola di depan. Mana bisa seperti itu? Kan harus ikut dong membantu Messi juga. Tapi kan kalau di Argentina kita lihat pergerakannya itu sinkron, sinergi antar lininya itu bagus. Maka itu lihat di pertandingan tadi pagi. Ini durasinya sudah panjang juga ya, maka itu kalian dengerin dong. Nanti kalau saya buat durasinya pendek kalian pada komplain. Jadi saya harus menjelaskannya secara detail. Lihat itu gol pertama dari Argentina ketika Messi syuting. Kena tiang, langsung pemain lain sambar, ya kan, Almada. Kalau nggak salah namanya itu, pemain muda kan. Gol. Habis itu lihat dong, gol kedua dari Messi. Dengan tenang dia fokus. Ini trademark dari Lionel Messi. Shooting dengan kaki kirinya. Dengan free kick menjebol gawang dari Panama. Panama cuma bisa apa? Jaga telur aja di belakang kan. Kalau nggak salah cuma 2 peluang aja. Argentina banyak sekali peluang. Dan feeling saya Messi akan bermain di Piala Dunia selanjutnya. Lihat saja. Jika dia tidak cedera dan jika dia tidak memutuskan untuk pensiun. Apa salahnya dia main? Lihat permainan dia. Dan dia kan bukan main sebagai striker. Dia bisa bermain sebagai false nine dan dia sekarang bermain lebih ke dalam. Dia hanya tinggal mengorganisir permainan. Dia tahu dia harus bagi bola kemana. Dan pemain-pemain lain lihat semakin semangat dengan adanya Lionel Messi. Kita tunggu saja teman-teman. Apakah masa depan dari Julian Nagelsmann ini dia akan menjadi pelatih dari Real Madrid atau mungkin juga dia akan pindah ke Inggris? Apakah Cristiano Ronaldo akan bisa tetap membuat rekor? Dan apakah Lionel Messi akan tetap membela Argentina sampai nanti ke Piala Dunia? Kalau saya inginnya bahwa Ronaldo nanti bermain di Euro, Messi tetap bermain di Piala Dunia, dan Julian Nagelsmann kalau bisa dikontrak Real Madrid. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.